Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indo Cars YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, di belakang kita sekarang udah ada sebuah mobil listrik yang gede banget ya. Kalau kalian bisa lihat, ini adalah MPV 7-seater listrik ya dari brand XPeng. Yes, ini adalah XPeng X9, dan gue sendiri dapat kesempatan untuk nyobain mobil ini selama kurang lebih seminggu terakhir. Ini udah hari kelima, lusa bakal dibalikin, jadi gue pengen share experience-nya kayak gimana, karena menarik banget ya mobil XPeng ini. Mobil yang teknologinya canggih banget, karena XPeng juga kalau kalian belum tahu, dia ada salah satu pembuat mobil terbang yang dimana di China katanya udah mulai dipakai. Jadi ya interesting untuk kita bahas sama-sama, dan mungkin menarik buat kalian lagi nyari mobil listrik untuk keluarga 7-seater, pengennya yang mewah, yang kelasnya kayak Alphard, kayak Denza, tapi masih enak juga mungkin buat disetirin sendiri. Ini bisa jadi pilihan yang oke. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Jadi ini dia guys, untuk mobilnya nih XPeng X9 yang gua dapat pinjaman ini adalah yang tipenya Pro. Jadi yang tengah-tengah, bisa dibilang di antara yang standard range sama yang Pro Plus long range. Bisa dibilang fitur-fiturnya mungkin akan ada beda sedikit, nanti kita akan bahas lengkap. Dari segi warna nih, yang hitam ada beberapa warna pilihan juga, dan makanya langsung aja kita coba mulai bahas dari segi desainnya dulu. Oke, kita mulai dari bagian depannya dulu aja, yang mana di sini ada LED bar memanjang ya, yang mana nih kayak jadi bahasa desain universal untuk EV dari China sekarang. Karena kemarin gue baru aja dari Shanghai, dan gue kayak sering banget ngeliat ya semua mobil-mobil EV itu rata-rata punya lampu bar garis lurus kayak gini. Cuma tetap aja memang secara desain overall sih dia punya konsep katanya pakai Starship ya, jadi kayak pesawat luar angkasa. Yang mana harus gue bilang gue cukup setuju ya, futuristisnya lumayan dapat, terutama ke bagian bawahnya ini, yang mana dia ada kayak garis-garis tajamnya. Lampunya juga cukup tajam ya, dengan proyektor beberapa tuh, 1, 2, 3, dan cukup banyak proyektornya. Jadi lampunya so far waktu gue tes juga terang di malam hari. Cuma memang yang cukup bikin kontroversial itu ada di bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya ini, seperti yang bisa dilihat ya, ini yang cukup kontroversial karena garisnya ini ya. Ini yang menurut gue bener-bener kerasa nih kayak pesawat luar angkasanya. Jadi sebenarnya mirip memang konsep depan belakangnya, cuma belakangnya lebih agresif banget sih berasanya. Dan dari samping mungkin kelihatan ya, gimana dia itu berbeda nih dibanding mobil-mobil pada umumnya. Ini mungkin agak mirip sama si X80 ya, yang kalau gue lihat tuh agak membungkuk tapi agak ngelingker, dia kan agak curve. Kalau ini dia lurus banget, jadi secara desain mungkin kalian bisa suka, mungkin kalian enggak. Cuma kalau yang suka futuristik modern ini bakal oke, tapi kalau yang masih konvensional mungkin kayak ini aneh banget gitu kelihatannya. Nah, satu yang menurut gue menarik dari tampilan luar mobil ini tuh adalah kameranya yang banyak banget. Kalau gue itu total ada 11, yang banyak itu di belakang ada 2 kamera sendiri, yang gue sendiri agak bingung fungsinya. Dan kualitas kameranya juga jernih banget, yang mana gue bikin lumayan geleng-gelengnya. Kalau kalian hidupin lampu sen, dia ada nongolin si footage kamera sampingnya. Jadi kalau kalian sen kiri atau sen kanan, dia akan nongolin, dan di situ kelihatan jernih banget gambarnya, kayak kamera smartphone kelas flagship gitu loh. Nah, kalau ngomongin kamera sendiri, sebenarnya yang paling unik di bagian samping ini sih, yang mana dia nggak cuma ada 1, tapi dia ada 1 lagi di bawah spion, dan ada 1 lagi di samping spionnya. Jadi total di bagian samping bodinya ini aja ada 3, jadi ada total 6 kamera. Satu yang gue suka dari desainnya adalah di bagian velgnya ini, yang mana ukurannya 20 inci, cukup gede, dan bannya pun dia juga pakai ban yang nggak main-main, yang Michelin E-Primacy, yang mana katanya harganya juga lumayan mehong. Tapi sekali lagi desainnya menurut gue cukup keren, cuma karena mobil ini warnanya hitam, ya kalian bisa lihat ya, lumayan parah nih debu yang nempel. Oke, untuk buka bagasi cukup standar, tinggal ditarik 2 kali aja. Dan yes, untuk mobil 1M ya, sayangnya dia masih pakai besi nih ya. Nah, ini dia untuk kompartemen mesin, yang mana kecil banget sebenarnya, nggak ada space lagi buat apa-apa kecuali cuma buat ngisi washer fluid aja ya. Nah, untuk speknya sendiri, secara tenaga mobil ini tuh punya 315 horsepower dan 450 Nm, yang mana 0-100 itu di 7,7 detik. Dan baterai sendiri, spek baterai yang gua tes ini, dia di long range-nya itu di 101 kWh untuk baterai tipenya NMC, sedangkan untuk yang tipe standar itu dia baterainya 80,8 kWh, tapi tipe baterainya dia pakai jenisnya LFP, yang mana range-nya berdasarkan WLTP itu bisa di 500 km untuk yang standar range, dan long range itu di 590 km. Tuh, nutupnya mesti ditekan begitu dan agak ngeri ya.
Lanjut. Nah, untuk chargingnya sendiri dia pakai CCS 2 dengan AC yang atas ini bisa sampai 11 kW dan DC-nya itu kalau dicek rata-rata kalau nggak salah di 350 kWh. Jadi lumayan kenceng. Kalau mau ditutup bisa tinggal tekan ini aja. Sup. Oke, handle pintunya modelan kayak gini ya, kayak Hyundai gitu, jadi ditarik aja. Dan yes, kita bahas soal interiornya. Oke, sekarang kita ada di interiornya Xpeng X9. Dan kalau gua bisa kasih komen yang pertama adalah, ya ini bisa dibilang ultimate touchless no button interior. Nggak ada tombol apa-apa di tengahnya, cuma ada tombolnya tuh di setir aja. Dan tombolnya pun juga ini nggak terlalu jelas nih fungsinya apa gitu ya. Jadi bener-bener minimalis banget secara interior ya, bisa dibilang ini futuristik juga, literally kayak di masa depan mungkin ya semuanya nggak ada tombol gitu, semuanya dikontrol dari si layar gedenya ini. Yang mana memang sebenarnya pun secara OS menurut gua cukup bagus ya, secara layoutingnya oke, secara warna dan desainnya juga bagus. Cuma balik lagi karena semuanya settingnya itu ada di layar, struggling sih awal-awal untuk kita adaptasi mempelajari fitur-fitur yang ada di Xpeng X9 ini, yang mana mobil ini kan juga canggihnya maksimal. Dan untuk tombol-tombolnya pun juga tadi ya, tombol di kiri kanan ini cukup terbatas fungsinya ya. Dan gue menemukan satu yang gue nggak bisa ganti dari settingan ini, yaitu layout speedometernya. Yang mana ternyata caranya setelah gue tanya ke Koschun adalah kita harus tap and hold tombol klik tengahnya ini untuk dia bisa baru gonta-ganti layout speedometernya. Intinya itu tadi ya, semua settingan harus digantiin dari layar ini, yang mana agak challenging sebagai user. Cuma mungkin kalau kalian udah setting sekali, setting and forget it gitu. Kalau kalian nyetir sendiri, kalau gue tuh masih kadang suka ganti-ganti settingan. Tapi kalau kalian mungkin yang disupirin, ya nggak terlalu peduli kali ya sama urusan kayak gitu. Cukup di sekali setting aja yang kalian selera kalian sesuai dengan kebiasaan kalian. Habis itu udah tinggal langsung pakai drive aja. Oke, sorry kalau kita mulainya dengan yang negatif. Cuma secara positif, emang gue bilang secara build quality ini jujur di atas ekspektasi gue. Sebelumnya gue cuma ngeliat ini di video-video review aja, dimana gue keliat kayak material yang tengah ini mungkin kelihatannya tuh kayak plastik murah gitu kalau di video, tapi setelah kita pegang aslinya ini berasa tuh kayak metal gitu somehow ya. Si kisi-kisi AC-nya ini, di bawahnya ada wireless charger yang mana ada kipasnya juga ya. Ini gue sendiri gue matiin akhirnya karena gue nggak terlalu pakai, cuma kalau kalian perlukan it's there. Dan material dashboardnya sendiri ini gabungan ya, kayak ada gabungan 3 jenis material. Pertama ini yang atas kayak rubber, yang mana nih soft touch. Kemudian yang kedua ini ada kayak semacam fabric ya di kisi-kisi AC-nya ini ya. Ada ambient light yang mana ini juga kayak pakai bahan kayu ya. Terus lanjut lagi ke soft touch lagi. Jadi materialnya bener-bener variatif dan premium gitu, mewah gitu berasanya ya. Duduk di dalam kabinnya si Xpeng ini nggak kayak gua lihat di video. Oh ya, tombol-tombol untuk di pintu masih ada ya, untuk kaca, untuk kunci pintu, sama untuk mengunci jendela biar nggak waktu naik turunin sama anak-anak kan. Dan tombol itu juga sampai ke bagian pembuka pintu, di mana kalau kita membuka pintu nggak pakai handle lagi, kita pakai tombol di sini. Kita tinggal pencet aja untuk kita ngebuka, dan kursinya juga langsung otomatis mundur biar kita keluar masuknya gampang. Oke, itu untuk interior depan. Sekarang kita ke belakang yang mana ini pintu sliding, dan slidingnya kita cukup pencet ini aja untuk membuka. Nah, dan disinilah spot ternyaman dari Xpeng X9 berada. Sorry, itu kursi anak gua. Dan yes, kenapa gue bilang ini paling nyaman, karena memang ini kursi baris keduanya enak banget. Kalian bisa lihat ya settingannya sebanyak ini ya. Mau maju mundur, mau ada leg rest-nya semua otomen, mau ada zero gravity pun juga bisa. Ada pendingin, ada pemanas ya, ada charger yang bisa sampai 60 watt, ada wireless charging juga kalau diperlukan, ada cup holder juga kalau kalian mau minum kopi gitu-gitu. Jadi bener-bener seenak itu duduk di baris keduanya. Walaupun ini yang versi Pro doang ya, bukan versi yang Pro Plus. Kalau yang Pro Plus itu kursinya lebih gede, namanya pilot seat. Tapi ini aja menurut gue kursinya udah gede, udah nyaman ya, jadi no complaint. Dan menurut gue oke-oke aja kalau kalian pengen ngambil yang versi Pro aja gitu. Tapi yang kalau Pro Plus katanya bahannya udah pakai Nappa leather. Terus gue nggak tahu apakah yang Pro Plus juga kayaknya bahan warna kulitnya ada yang warna putih tuh. Jadi bisa ada pilihan yang mana warna putih biasanya cenderung lebih mewah gitu. Nah, duduk di kursi belakang ini juga enak banget. Di atas ada panoramic roof. Kemudian di sini juga ada TV yang mana kita tuh ada tombol di samping
pintu untuk ngebuka ya. Jadi kalau kalian lihat nih, TV-nya ngebuka. Di sini sih waktu gua tes udah ada internetnya, jadi kita tinggal login aja, ada Apple TV, ada segala macam, YouTube, Disney Plus, Spotify, jadi lengkap banget dan udah touchscreen. Terus ada remote-nya juga. Dan yang paling gue suka ternyata adalah kita tuh ada kulkas yang ternyata kepake banget ya. Kalau buat gue yang suka minuman dingin itu menarik ya. Dan mungkin kalau kalian punya anak yang butuh makanannya untuk tetap panas atau susunya tetap panas, ini juga bisa kepake. Ada meja kiri kanan ya, yang mana nih mejanya katanya semua mobil Cina kayaknya ada meja ini, dan gue mulai notice kayaknya iya. Ya mejanya solid sih ya, secara desain emang bagus. Jadi kalau kalian taruh-taruh barang atau makan itu nggak, air-air tuh nggak gampang tumpah. Nah, untuk tutup pintu, buka pintu ada di sini. Mana kalau kita pencet aja sekali aja. Cuma ini kayaknya kacanya tuh udah tinted ya, jadi lumayan gelap nih. Kalau kita tutup posisinya, kalau di depan tuh literally kayak masa depan, kalau di belakang ini kayak di apa ya, hotel bintang 5 gitu. Nah, kalau kalian masuk ke baris ketiga, kita tinggal pencet tombol yang ada di bawah kursi ini aja. Dia akan cepet gitu ya. Geser kursinya nih, gue nggak cepetin speednya. Tuh, jadi bisa dibilang kayak 10 detik kalian bisa langsung masuk ke baris ketiga, yang mana baris ketiga ini ada 3 kursinya ya. Jadi kalian punya 3 seater di belakang, dan ini pun juga elektrik semua, yang mana gue abis ini tunjukin kalian gimana kita mengontrolnya. Dan ya, kalau kalian kalau pakai safety beltnya, karena memang sampai baris ketiga juga harus pakai safety belt kalau di mobil China. Dan di baris ketiga ada port USB-C, ambient light, dan juga ada tombol nih ya buat adjust tadi headrest sama recliningnya. Dan pasti ada cup holder juga. Ini ada tombolnya lagi nih di belakang nih. Oke, kita mundurin lagi. Nah, oke, kita bahas bagian bagasi, dimana ini yang menarik nih dari Xpeng X9, karena bagian kursi baris ketiga itu semuanya elektrik. Jadi kita bisa lipat kursinya pakai tombol ini aja. Tapi sebelum itu pastinya kita cek di bagian bawahnya nih ya, yang lapang banget, volumenya bisa dibilang sangat-sangat besar. Terutama kalau kalian lipat baris ketiga, ini nanti bisa rata lantai sama si baris depannya. Kita coba ya. Jadi tombolnya itu ada petunjuk di bagian belakang ini ya. Jadi kita tekan aja dua-duanya dan ditahan. Nah, nanti dia akan majuin kursi baris kedua. Ya, kalau kalian bisa lihat tuh ya, dia maju. Terus baru baris ketiga dia akan ngelipat. Tuh headrestnya aja elektrik coy. Nah, jadi make sure seat beltnya dicopot semua, karena seat beltnya sampai baris ketiga itu memang dia bunyi ya kalau nggak dipakai. Baru dia ngelipat ke belakang nih. Tuh, sesimpel itu aja. Dan beres. Di sini juga ada petunjuknya lagi kalau kalian mau naikin. Oke, ini dia volume maksimalnya. Gua taruh aja di teks, tapi ini gede banget sih, katanya bisa sampai bawa sepeda, kurang lebih kayak gitu. Oke, nyetirin Xpeng X9, dan ya secara experience kurang lebih 1 minggu. Mungkin kalau gue bisa rangkum ada beberapa poin ya. Yang utama adalah secara experience mungkin 80% itu akan similar ya dengan beberapa mobil listrik lain, terutama yang EV-EV dari China ya. In terms of software, in terms of power dan segala macam, power delivery-nya smooth. Handlingnya juga oke, dan tadi ya bisa di customize lewat head unitnya untuk delivery powernya, suspensionnya, steeringnya, semua bisa di custom dan fiturnya lengkap banget. Walau memang jadinya ya semua kita harus akses di head unitnya. Sebenarnya secara layoutnya menurut gue udah cukup oke. Cuma balik lagi, ada beberapa yang kayak gue tuh nggak nemuin di settingan gitu. So gue sampai mesti nanya, salah satunya tadi yang si settingan speedometer, nggak tahu gue udah mention loh, harusnya gue udah mention ya. Cuma itu dia ya, 80%, kenapa gue bilang 80%, karena 20%-nya tadi ada sedikit perbedaan, terutama ya dengan adanya si rear wheel steeringnya ya, setir di roda belakang, yang mana roda belakangnya juga bisa belok. Kalau gue yang sebelumnya itu nggak pernah nyetir yang ada rear wheel steeringnya, biasanya kan kalau kita mundur terutama ya masuk ke parkiran, patokan kita kan dengan setir depan aja tuh, mobilnya itu akan ngikutin patokan setir depan. Nah kalau ada rear wheel steering, bagian belakang bodinya masih akan bisa bergerak gitu. Jadi kalau kalian parkir di tempat yang agak sempit itu mesti lebih hati-hati. Biasanya gue tuh kalau masuk parkir, gue tuh patokannya kayak gue pepetin sama mobil kanan. Nah ini kalau kalian terlalu mepet, berbahaya, bisa
nyenggol gitu, karena mobilnya bagian belakangnya juga masih ikutan masuk. Selain itu sih sebenarnya gua nggak menemukan yang perbedaan signifikan banget. Paling yang gue merasa enak kalau duduk di belakang sih ya, karena bantingannya tuh empuk banget, terus juga air suspensionnya kalian bisa adjust ya ketinggiannya. Sama ya tadi fiturnya tadi yang lengkap banget, yang paling gue notice sebenarnya di aplikasinya sih yang agak berbeda sama mobil-mobil EV China lain yang mungkin gue pernah coba ya, kayak BYD, gue pernah coba Chery juga, gue pernah coba BMW punya app juga. Kayaknya Xpeng ini yang paling lengkap, sampai kayak kalau kalian tahu dia bisa maju mundurin mobil ya. Terus di situ juga ada fitur autopilotnya, auto parking. Kalau dia lihat ada spot dia bisa parkirin. Cuma yang gue notice juga adalah kalau kita parkir kayak gue nih di komplek perumahan yang ada kayak naikkan sedikit ke garasinya, dia itu nggak bisa. Dia akan berhenti gitu ya, karena dia nggak bisa naik. Kalau di parkiran di mall yang rata, gue rasa sih nggak bakal terlalu bermasalah. Jadi ya harus lihat-lihat juga situasinya ya, kapan kita bisa pakai sih fitur auto parkingnya. Nah paling sisanya ya satu yang gue tetap berasa kalau bawa mobil ini adalah ya ini mobil tetap berasa gede banget gitu. Walaupun dengan ada fitur-fitur driving aid tadi ya, dengan adanya rear wheel steering, dengan ada auto parking, air suspension, tetap kita berasa kalau ini tuh mobil yang gede. Dan dari segi dimensi pun juga memang ini paling gede, tapi memang dengan fitur tadi lumayan membantu, walau ya balik lagi ini tetap berasa mobil yang besar gitu ya. Jadi kita mesti lebih hati-hati bawanya. Dan gue sendiri jujur yang suka nyetir tuh agak deg-degan masih bawa mobil ini, walaupun gue udah bawa mobil ini kurang lebih 1 minggu. So ya kalau kalian memang rencana untuk cari mobil keluarga EV atau yang ngelirik ke Xpeng X9 yang buat kalian setirin sendiri, ya butuh adaptasi yang lumayan sih menurut gue. Bahkan dari gue yang biasanya bawa Toyota Foxy yang cukup gede ya ini lebih gede lagi. Tapi overall harus gue bilang secara software ya, kayak suara-suaranya itu udah lumayan refine, ada update software juga beberapa kali, kayak nambahin fitur pet mode, ada juga nambahin beberapa fitur kayak kita bisa playback musik sendiri. Jadi cukup gercep juga sih Xpeng untuk menanggapi respon daripada yang diminta sama buyernya Indonesia. Paling satu lagi soal baterai, selama gue pakai sendiri harus gue bilang baterainya, karena ini baterai gede banget ya, 100 lebih kWh, jadi gue sendiri nggak sempet ngecas sampai full. Gue kemarin waktu dapat baterai sekitar 20-an persen, gue sempet cas sampai 50%, gue pakai. Satu yang gue notice adalah kalau kita hidupin kulkas ya, semalaman baterai drainnya tuh lumayan berasa, satu malam bisa 5-6%. Dan untungnya sih kita bisa matiin si kulkas itu dari aplikasi. Jadi mungkin kalau kalian pengen ya kalian bisa jadwalin aja gitu, tiap jam berapa baru hidupin kulkasnya. Sama mungkin kita bisa juga mungkin pakai shortcut dari Siri ya, karena kalau gua cek di iOS itu kita bisa masukin ke Siri shortcut untuk kayak semacam voice command ke mobil ini. Gue bisa aktifin mobilnya, hidupin AC, gue bisa ngetes segala fiturnya juga bisa pakai voice command aja, dan dia langsung ada gitu di Siri shortcut. Handy banget. Oke, jadi itu aja buat experience gue selama seminggu nyobain si Xpeng X9. Overall mobil yang memang canggih banget ya, fitur-fiturnya gue nggak sempet nyobain semua dalam waktu 1 minggu, tapi overall memang kursi belakangnya nyaman banget, nggak harus yang tipe tertinggi, yang tipe ini aja udah oke banget. Dan kalau kalian yang memang masih nyetir sendiri, menurut gue ini masih cukup ngebantu ya, mungkin nggak sesusah Toyota Alphard ataupun Denza, tapi gue sendiri nggak pernah nyetirin kedua mobil itu, jadi gue nggak bisa ngomong banyak, tapi ya fitur-fitur yang ngebantu buat pengemudi itu banyak di Xpeng X9 ini. Jadi ya boleh jadi consideration kalau kalian pengen test drive dulu aja biar bisa ngerasain kayak gimana rasa nyetirnya. Sip, itu aja. Oke guys, paling itu dulu aja pembahasan kita buat Xpeng X9. Gimana menurut kalian soal mobil ini? Langsung aja dikomenin di kolom comment section di bawah, dan boleh kasih jempol kalau kalian suka videonya, subscribe juga ke Best Indo Cars YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao.